Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat rafi'us samawat wa munazzilul ayat ilahuna wa khaliquna wa razikuna wa laysa lana rabbun siwaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam at-tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan ibadah kita siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menutup seluruh aib-aib yang pernah kita lakukan semenjak dari akil baligh sampai meninggal kelak. Cukuplah kita dan Allah saja yang mengetahui aib-aib tersebut sehingga kita masih tetap mulia dan dimuliakan oleh sesama kita, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan juga orang-orang yang kita cintai semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini yaitu mengambil pelajaran dari ibadah haji. Haji dan umrah bukanlah tujuan. Jangan sampai menjadikan haji dan umrah sebagai tujuan. Tetapi haji dan umrah merupakan salah satu anak tangga untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau haji dan umrah dijadikan sebagai tujuan, kadang-kadang banyak menyalahgunakan caranya. Tetapi kalau kita berharap hanya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah caranya pasti benar. Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu menyampaikan kepada kita melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an suratul Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj. Ya, serukanlah kepada manusia agar senantiasa melaksanakan ibadah haji. 14 abad yang lalu Allah telah menyerukan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ada orang hari ini mengatakan saya belum dipanggil, saya belum siap, ya, itu bohong. Kenapa? Karena seruannya sudah 14 abad yang lalu. Ya. Ya'tuka rijala. Ada yang datang ke Mekah itu dengan jalan kaki. Wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Ada juga yang menunggangi dengan kendaraan atau tunggangan, hewan tunggangan yang kurus. Ini menandakan bukan orang yang harus kaya raya. Yang terpenting dia sudah siap semuanya, ya. Sudah siap secara harta, siap mental, siap. Segerakan, daftarkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Karena syaratnya tidak harus kaya raya, tidak harus punya mobil. Apalagi jelas-jelas sudah punya rumah, punya mobil, ini sudah lebih dari kaya. Karena di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jalan kaki. Orang-orang Afrika, orang-orang Pakistan datang ke Mekah banyak yang jalan kaki.
Malah salah satu orang Indonesia yang dari Jawa Timur kalau nggak salah waktu itu jalan kaki sampai. Ya. Kenapa? Ada keinginan yang kuat. Jangan sampai kita banyak harta kemudian kita mengatakan tidak mampu, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang seperti ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man ataqal hajj falam yahuj fasawa'un alaihi yahudiyan mata am nasraniyan." Kalau ada orang yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji kemudian dia tunda-tunda, maka silahkan pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, waliyadzubillah. Maka sesungguhnya kadang-kadang yang membuat kita nggak mampu itu karena urusan masalah harta. Banyak orang menggantungkan ya kemampuan itu dengan harta, dan semua titik ukurnya dengan otak. Padahal otak kita itu tidak mampu menembus tembok yang ada di sebelah kita, tidak mampu. Tapi dengan kekuasaan Allah. Maka jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang melaksanakan haji dan umrah, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keduanya ini bisa menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan, dan dosa-dosanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pas-pasan, tidak apa-apa pas-pasan, tapi di sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Di Multazam, di Hijr Ismail, atau mungkin di Raudhah kalau di Madinah, banyak doa. Apa yang kita minta pasti Allah akan berikan sana. Ini jaminan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Orang yang senantiasa melaksanakan ibadah haji, tentunya mereka menggunakan kain ihram. Ini pelajarannya sekarang. Secara singkat saja. Salah satu pelajarannya, orang yang melaksanakan ibadah haji pasti dia mengenakan kain ihram. Kain ihram mengingatkan kita kepada kain kafan. Kain kafan mengingatkan kita kepada kematian. Karena kematian itu sebuah keniscayaan yang setiap saat datang secara tiba-tiba, tanpa ada alarm, tanpa ada permisi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kam min sihhatin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hinan yaddahi. Berapa banyak orang yang sakit sudah sekarang tapi masih bisa hidup lagi, dan berapa banyak orang yang tak ada gejala apapun tiba-tiba mati. Kenapa? Ajal. Maka segerakan, meskipun usia kita tidak nyampe, tetapi kita sudah berupaya untuk mendaftarkan diri karena kita sudah masuk kategori mampu, maka insya Allah bisa jadi Allah tuliskan haji mabrur kepada kita. Ya, Allah tuliskan haji mabrur kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan masalah kematian ini, salah seorang ulama dari Saudi yang bernama Syekh Muhammad Al-Arifi, ketika beliau berkunjung ke Kanada, bertemulah dengan seorang dokter keturunan Arab. Dokter ini adalah dokter spesialis internis. Lalu sang dokter bercerita, suatu ketika saya punya pasien namanya Ahmad. Gak mungkin di Kanada namanya Ahmad kemudian agamanya non-muslim, gak mungkin, pasti muslim. Setelah diperiksa, ternyata Ahmad positif mengidap HIV/AIDS yang sudah kronis. Tak lama kemudian ternyata
Ahmad sakaratul maut. Dia sekarat yang sangat menyakitkan. Dia teriak. Lalu sang dokter membisikkan ke telinganya, "Ya Ahmad, qul la ilaha illallah." Ayo Ahmad, baca la ilaha illallah. Murah terus, tambah kencang. Kok nggak bisa? Akhirnya dokternya bingung, kemudian mencari HP-nya, lalu dicarilah nomor kontak ibunya dan ditelepon ibunya. Apakah ibu punya anak yang bernama Ahmad? Iya Pak. Saya dokter di rumah sakit ini, tolong ibu segera datang karena anak ibu sekarang lagi sakaratul maut. Akhirnya ibunya datang. Lalu sang dokter bertanya, "Wahai ibu, saya sudah berulang kali mencoba untuk mentalkinkan la ilaha illallah ke telinga Ahmad. Ahmad tak mampu sedikit pun mengucapkan kalimat itu. Ada apa sebenarnya dengan Ahmad, wahai ibu?" Lalu si ibunya mengatakan sembari menangis, "Begini Pak Dokter, setiap kali saya ingatkan Ahmad untuk bertobat kepada Allah, dia mengatakan, 'Mama, saya ini masih muda, biarkan saya melakukan apapun, karena kesempatan untuk bertobat itu masih panjang, Ma, masih panjang.'" Itulah yang membuat saya tersedih, wahai Pak Dokter. Ya sudah, kalau begitu ayo kita talkinkan bareng-bareng. Akhirnya mereka berdua mentalkinkan Ahmad, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ahmad sekali lagi tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi yang keluar dari mulut Ahmad adalah dia menyebutkan nama perempuan-perempuan yang pernah dia gauli satu persatu. Kemudian setelah itu mengerang kesakitan dan mati dalam keadaan melotot. Bagaimana perasaan seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya dari kecil, kemudian melihat anaknya mati dalam keadaan sad ending. Maka kata Nabi, "Innamal a'malu bil khawatim." Segala amal itu tergantung endingnya. Islam tidak pernah mempermasalahkan bagaimana masa lalu kita, enggak pernah. Yang dipermasalahkan bagaimana endingnya. Mari kita lihat seorang artis di Mesir, seorang artis yang suka ombar auratnya, yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya kelam luar biasa. Suatu saat dia mendengar sebuah hadis, siapa yang bertaubat, siapa yang meninggal di Madinah, maka Allah akan ampuni dosanya. Semenjak itu hadis ini mengguncang dirinya dan dia pada waktu itu memutuskan untuk pindah ke Madinah. Lalu dia bertaubat di Madinah dan dia meninggal di Madinah. Maka pelajarannya, jangan pernah menjudge siapapun, menganggap diri kita hebat. Hari ini bertakwa kepada Allah, belum tentu nanti akhirnya. Bisa jadi orang yang goyang-goyang, mungkin yang buka aurat itu mungkin Allah berikan hidayah, kemudian kita yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyahillah. Jangan pernah ketika ada saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, doakan, ajak dengan baik. Jangan pernah kita mengklaim kita lebih baik, karena sesungguhnya klaim lebih baik itu adalah sifat daripada iblis. Waliyahillah. Maka haji mengajarkan kepada kita agar senantiasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, singkat saja, yang terakhir, yang kedua, dalam proses pelaksanaan ibadah haji tentunya ada lari-lari kecil baina Safa wal Marwah, lari-lari antara Safa dengan Marwah. Waktu itu adalah Sayyidah Hajar alaihi salatu wassalam berlari-lari. Dia lari-lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang melarikan permasalahannya kepada Allah, Allah selesaikan. Dan siapapun melarikan masalahnya kepada kawannya, maka sesungguhnya
menambah masalah di atas masalah yang baru. Ia hari ini dia tidak bongkar aib kita, suatu saat mungkin crash dengan kita, bisa tambah masalah yang baru lagi. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, adukan kepada Allah. Orang-orang yang hebat mengadukan sama Allah. Orang-orang yang kaya mintanya juga sama Allah. Maka mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian, Allah akan ijabah, Allah akan ampuni. Fatubu ila Allah. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ayo kalian taubat kepada Allah, ya. Dalam sebuah hadis, Allah enggak peduli kalau kalian bermaksiat kepada Allah, kalian datang kepada Allah sampai dosa kalian menjulang tinggi sampai ke langit, kalian datang sama Allah, Allah enggak peduli, Allah ampuni. Bayangkan Tuhan kita itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba kalau kita punya salah kepada sesama kita, satu orang saja, Masya Allah, susah nih memberikan ampunannya, susah. Tapi Allah kita sakiti, ya, kita duakan Allah, Allah masih mengampuni kalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, mumpung roh kita masih ada, nempel di kita, masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan kesempatan, ayo kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, saya beberapa kali dan qadarullah menemukan orang meninggal di hadapan saya langsung. Ya, banyak. Ada yang naik motor tiba-tiba jatuh di depan, kemudian ya sekarat meninggal. Ya, kemudian ada yang di pembaringan, ya. Kemudian ada di tempat-tempat yang lain, waliyadzubillah. Makanya hati-hati, jangan sampai cuma kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tandanya, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ingat, kalau kita masih suka membiasakan hal-hal yang buruk, ya, maka bisa jadi kematian kita kematian yang buruk. Hidup cuma sekali. Kalau kita tersesat, siapa yang menolong kita? Di alam kubur gelap, tidak punya teman. Apalagi kita berbuat jahat, mau kemana kita, arah kemana? Kenapa kita nanti akan teriak-teriak kalau kita selalu melakukan perbuatan dosa? Ayo, setidaknya kita sudah bayangkan nanti kematian kita itu pengen seperti apa? Apakah kematian kita nanti dalam keadaan mungkin kesakitan, mata kita melotot, atau mungkinkah tersenyum dalam keadaan kita menerima? Kenapa? Karena Allah bisikkan kepada kita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat bisikkan, kamu dapat surga. Kira-kira rasa sekarat itu rasa sakit yang akan yang mendera bagi calon si mayit ini, ya. Tapi ketika dibisikkan kamu dapat surga, kemudian dia tersenyum, rasa sakitnya itu hilang. Ini Allah abadikan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah. Amin. Istri kita tidak bisa menyelamatkan kita, anak-anak kita, mereka hanya menatapi kita saja. Bagaimana kita memberikan pelajaran kepada mereka? Baikkah atau burukkah nanti di situ? Coba bayangkan kita yang lagi sakaratul maut pada waktu itu, bayangkan, kalau saya berbuat buruk berarti nanti keluarga saya akan memperlakukan begini. Kalau saya berbuat baik, insya Allah keluarga kita akan memperlakukan seperti ini. Sudah mulai bayangkan. Ya Allah, saya pengen kematian saya adalah kematian yang paling indah. Ketika sakaratul maut kepada saya, Kau berikan ketenangan, kebahagiaan, menerima terhadap ketentuan-Mu, ya Allah.
وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Sekarang datang, kita tersenyum, kita sudah ikhlas, kita terima. Kenapa? Allah sudah bukakan nih, tempatmu jannah, tempatmu surga. Insya Allah semuanya akan hilang. Yang terasa sakit akan hilang, kebahagiaan yang akan lebih mendominasi kita pada waktu itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ايها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. Ampuni segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami yang menyayangi kami dan mendidik kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, orang-orang yang kami cintai semua ya Allah, istri kami, anak-anak kami, kerabat kami ya dan jalali wal ikram. Ampuni juga orang-orang yang pernah kami zalimi dalam kehidupan kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, jangan sampai mereka datang menuntut kepada kami ya Allah, sedangkan kami pada waktu itu hanya membawa amal yang sedikit, kemudian banyak di antara mereka masih menuntut kami ya dan jalali wal ikram. Selamatkan kami dari tuntutan-tuntutan mereka ya Allah. Oleh karena ini siang hari ini kami dengan ikhlas, dengan tulus mendoakan mereka ya Allah. Orang-orang yang pernah kami zalimi ya Allah, karena kebodohan kami ya Allah, karena ketidakkuatan kami dalam menahan hawa nafsu kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang pernah kami zalimi ya Allah. Sampaikan doa kami kepada mereka ya Allah, sehingga suatu ketika kami bertemu dengan mereka, mereka senantiasa memaafkan kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dengan kematian yang paling indah ya Allah. Jadikan perkataan terakhir kami dengan ucapan la ilaha illallah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Bikinkan tenang hati kami pada waktu itu ya Allah. Jangan bikin ketakutan ya Allah. Orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami senang melihatnya ya Allah, bukan malah jijik melihat kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Kalau Kau tak mengampuni dosa kami di dunia ini, lebih-lebih nanti di hari pembalasan ya Allah, niscaya kami akan menjadi orang yang paling hina ya Dzal Jalali wal Ikram. Muliakan kami ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan amalan Jumat pada hari ini ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Muliakan kami dengan amal-amal soleh yang lainnya ya Dzal Jalali wal Ikram. Apabila ada di antara amal-amal soleh kami yang sudah rusak ya Allah, sempurnakan lagi ya Allah, sempurnakan lagi ya Allah. Terima kami ya Allah, terima amal soleh kami ya Allah. Jadikan keluarga kami orang-orang yang selalu mengingat kebaikan kami dan mendoakan kami tatkala kami masih hidup, lebih-lebih ketika kami telah berpulang kepadamu kelak ya Allah. Betapa beruntungnya orang yang selalu diingat dan didoakan oleh orang-orang yang dicintainya, maka kami akan menjadi orang yang paling tenang dan bahagia. Dan mudah-mudahan Kau kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keluarganya, sahabatnya ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in di firdausil a'la kalla ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
matikan kami ya Allah dengan kematian yang terbaik ya Allah. Panjangkan usia kami semata-mata taat kepadamu ya Allah. Jauhkan dari kemaksiatan lagi ya Allah, karena enggak tahu kapan kau akan mencabut mati kami ya Allah. Cabut ya Allah dalam keadaan berbuat baik ya Allah. Cabut dalam keadaan kau mengampuni kami ya Allah. Cabut dalam keadaan orang-orang yang pernah kami zalimi juga mengampuni kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi